Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Kali lalu saya sudah ngomong tentang hakikat perkawinan. Yang kedua ialah tujuan perkawinan. Dan sekarang saya berbicara khusus tentang sifat-sifat perkawinan itu. Hakikat perkawinan kita bisa baca pada hukum gereja pada Kanon 1055. Dan kalau mau mengetahui tentang sifat-sifat perkawinan, bukalah Kanon 1056. Kanon 1056 mengatakan, ciri-ciri perkawinan ialah unitas atau monogam dan indissolubilitas yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Saudara, gereja memandang perkawinan sebagai satu sakramen. Dan kalau menyebut sakramen itu berarti bahwa Allah juga berperan dalam upacara sakramen itu. Ada banyak orang mengatakan bahwa perkawinan itu sakral, suci, kudus. Dan karena itu jangan main-main dengan perkawinan itu. Hormatilah perkawinan itu. Hargailah. Kukuhkanlah, semangatilah, supaya orang sungguh-sungguh hidup sebagai suami istri yang baik dalam membangun keluarga menuju sejahtera secara bersama-sama. Saudara sekalian, orang begitu mendengar bahwa unitas, indissolubilitas, orang mulai ragu-ragu. Bagaimana kita bisa menerima pendapat ini? Unitas artinya satu. Laki-laki satu, perempuan satu yang mau menikah. Indissolubilitas artinya apa? Tidak boleh diceraikan. Hidup sampai mati. Sampai Tuhan memanggil salah satu atau kedua-duanya. Dan selesailah sudah. Kalau sampai suami sudah meninggal, baru istri mencari yang lain. Kalau sampai istri sudah meninggal, baru bisa laki-laki cari lain. Cari istri yang baru. Tetapi selama dua-duanya itu masih hidup, tidak boleh ada perceraian. Begitulah pandangan gereja. Orang berpikir begini, loh, apakah gereja tidak melihat bahwa bisa terjadi konflik di kemudian hari? Orang tidak selamanya hidup aman dan damai. Orang bisa saling bersengketa, berselisih pendapat. Bahkan sampai orang bisa meninggalkan rumah karena tidak sepaham lagi, tidak mampu lagi bertahan dalam hidup bersama sebagai suami istri. Apakah gereja tidak melihat bahwa bisa muncul konflik yang berkepanjangan? Yang kalau sampai orang tidak bisa bertahan lagi hidup bersama-sama sebagai suami istri, orang bisa bercerai satu sama lain. Saudara, saya akan jelaskan mengapa gereja mengatakan haruslah satu-satu dan tidak boleh diceraikan. Hanya mautlah yang bisa memisahkan kalian berdua. Saya akan coba kupas ini secara mendalam supaya Anda mengerti, Anda paham mengapa sampai gereja memilih sikap semacam begini. Sebenarnya sebelum saya kupas juga, Anda bisa baca pada kitab suci. Dia katakan begini, suami istri yang mau menikah hendaklah seorang laki-laki tinggalkanlah ayahmu, ibumu, dan pergilah kepada istrimu. Kalian berdua bukan lagi dua, tetapi satu daging. Itu seruan pada kitab suci. Tetapi juga secara manusiawi saya akan kupas mengapa harus satu-satu dan mengapa tak terceraikan. Saudara sekalian, ada dasarnya kenapa demikian. Dan sekarang saya mau bahas pertama dulu, kenapa gereja memilih unitas.
ataukah juga monogam. Ada dua alasan kenapa gereja memilih satu-satu. Apa sebab? Yang pertama, kita melihat ke unsur ke dalam. Dan yang kedua ialah kita akan melihat unsur keluar. Unsur ke dalam itu menyangkut hubungan antara suami istri. Ingat saya sudah katakan pada video kali lalu bahwa tujuan pertama perkawinan ialah demi kesejahteraan suami istri. Orang punya pikiran semata-mata pada waktu melangsungkan perkawinan, aku mau supaya kau berbahagia dan aku mau supaya kita berbahagia. Jadi tujuan pertama ialah demi kebahagiaan keluarga, demi kesejahteraan keluarga, dan itu yang dicari oleh suami dan istri dalam hidup bersama dalam satu keluarga. Bagaimana bisa memperoleh kesejahteraan bersama sebagai suami istri? Ataukah juga bersama anak-anak yang bakal Tuhan berikan kepada kalian berdua? Saudara lihat, setiap orang tidak mau supaya dicintai setengah-setengah. Setiap orang tidak mau supaya dicintai hanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak ada semacam begitu. Tidak ada orang yang mau supaya hanya kita hidup bersama sebagai suami istri itu ya 3 tahun cukup, 4 tahun cukup, 5 tahun cukup. Tidak ada semacam begitu. Saya yakin tidak mungkin perkawinan dilangsungkan karena ada batasan waktunya. Orang mau hidup bersama-sama, bahagia bersama-sama. Dan setiap orang mau demikian. Itu berarti bahwa dibutuhkan cinta yang utuh. Baik suami maupun juga istri mau supaya aku dicintai seutuhnya, seanteronya, tanpa pertimbangan, tanpa ragu-ragu, tanpa khawatir, ataukah juga tanpa takut. Setiap orang mau hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan catatan kau mencintai aku seutuhnya, sekokohnya, sekuat tenagamu, sekuat pikiranmu, sekuat perasaanmu, tanpa ragu-ragu. Tiap orang mau damai, mau sukacita. Dan karena itu dia mau supaya dicintai oleh pasangannya seantero tanpa ragu-ragu. Kalau Anda hanya mencintai aku untuk 3 bulan, untuk apa kita menikah? Kalau Anda mencintai aku hanya untuk 5 tahun, untuk apa kita menikah? Tidak ada. Aku mau kau mencintai aku seutuhnya tanpa takut, tanpa ragu-ragu. Karena aku juga mau mencintaimu seumur hidupku, seantero hatiku, tanpa takut, tanpa ragu-ragu. Dan cinta semacam begini, saudara sekalian, hanya terjadi kalau satu-satu. Begitulah pandangan gereja. Cinta yang utuh, cinta yang antero, yang terjadi antara suami istri, dilihat gereja hanya terjadi antara satu suami dan satu istri. Jadi gereja bukan suami yang memaksakan diri, tetapi gereja juga mau membantu Anda yang mau menikah itu, supaya betul-betul memberikan diri seutuhnya untuk dia. Bapa dan mamanya menyerahkan dia kepada engkau untuk kau perhatikan dia. Anda perhatikan dia sama seperti orang tua mencintai dia. Laki-laki yang sudah bertumbuh ini, orang tuanya melepaskan dia untuk mendampingi engkau wanita.
Dan orang tua mau supaya kau juga membantu laki-laki ini bertumbuh baik sebagai suami yang baik dan sebagai bapak yang baik dalam keluarga nanti. Itu harapan orang tua. Dan kepada kau laki-laki, orang tua percayakan anak gadisnya ini kepada engkau, supaya kau juga bantu dia bertumbuh sebagai istri yang baik nanti, dan sebagai ibu yang baik untuk anak-anaknya. Karena kaulah yang perhatikan itu, kaulah yang membantu itu, kaulah yang menolong itu, kaulah yang berikan segala-galanya untuk dia. Sama seperti orang tuanya juga, dan membantu dia bertumbuh menjadi anak gadis yang utuh, yang sekarang kau sudah pilih dia sebagai istri dia. Setiap orang tua menyerahkan putra-putrinya kepada kalian berdua, supaya kalian berdua sungguh-sungguh saling memperhatikan, saling mencintai, saling menyempurnakan sebagai suami istri yang diandalkan. Karena kekokohan kalian berdua sebagai suami istri yang baik di mata Tuhan, tetapi juga di mata masyarakat luas. Bahwa ada konflik, oke. Tetapi karena cinta, kalian mampu untuk mengulas, menyelesaikan konflik itu. Cinta mengalahkan segala-galanya. Oleh karena itu, kalau orang yang tadi berbicara bahwa, ya bagaimana ya, apakah gereja memikirkan bahwa nanti muncul konflik-konflik? Belum ada hidup bersama-sama sebagai suami istri, sudah mulai pikir masalah konflik. Coba lihat. Anda jangan jatuh pada kepicikan hatimu. Kalau Anda meragukan cintamu sendiri atau cinta calonmu, jangan menikahlah. Karena pergaulan itu butuh pengorbanan kedua belah pihak. Cinta janganlah hanya satu pihak. Cinta butuh kedua-duanya. Ada kesepakatan bersama untuk saling hidup bersama-sama sebagai suami istri yang dibangun karena kalian berdua sungguh-sungguh saling mencintai. Cinta butuh pengorbanan. Keluarkanlah egoismemu, kembangkanlah positifmu, supaya kalian berdua bisa berdamai sampai mati. Sampai jumpa.